Apakah ada kesulitan adik-adik dalam memahami gerak tari yang diberikan oleh kakak-kakak? Tidak dipahami. Mudah dipahami. Apakah adik-adik senang dan berarti menari? Senang. Kenapa kok senang? Karena menari hobi saya. Hobi dari Waktu pertama kali ikut kelas menari. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Ya, perkenalkan nama saya Agatha Pradita, biasanya dipanggil Gita. Gitu, Mas. Nah, Masnya ini selaku apa di sini? Ya, saya di sini selaku ketua kelompok dari kelompok Nganjuk 35. Oke, baik. Ya, Saya akan bertanya ya, Mas. Pertanyaan pertama, apakah sering terjadi interaksi antara pengajar dan penari anak saat proses mengajar sanggar tari? oh, kalau proses interaksi dengan murid dan selaku mahasiswa KKN yang mengajar sanggar seni itu jelas, Mas, pasti ada interaksi di mana bakal ada kayak kapan saja proses latihan, habis itu bagaimana nanti latihannya, pasti ada, Mas, kalau kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, Mas Kata. Bagaimana proses penyampaian makna tari kepada anak yang diajar? Nah, untuk soal makna tari ya, Mas, kan di sini juga kan anak-anaknya masih belajar, jadi untuk maknanya kalau cara penyampaiannya kita jelasin sinopsis. Jadi apa maksud dari karya tari itu kita jelaskan, habis itu kita baru kembangkan di proses tarinya. Nanti di situ anak-anak bisa memahami dari gerak-gerak tarinya tersebut. Karena kalau kita langsung gerak tari baru kita sampaikan sinopsisnya, mereka pasti bingung apa maksud dari tari tersebut, gitu, Mas. Oke, baik, Mas Kata. Baik, pertanyaan ketiga, Mas. Selain dengan gerakan, adakah penjelasan gerak tari melalui lisan atau tulisan? Oh, jelas. Yang kalau lisan itu tadi kita sampaikan sinopsisnya. Kalau secara tulisan itu kita dalam bentuk laporannya. Jadi kita ke siswa itu hanya secara lisan. Karena kan juga anak banyak. Jadi kalau kita pakai secara tulisan nanti bakal ribet sendiri. Jadi kita seperti terangkan itu secara lisan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keaktifan anak dalam proses pembelajaran? Oh, kalau dibilang aktif, alhamdulillah ya, Mas, ya. Di sini anak-anaknya sangat aktif banget karena dimana mereka ini di sekolah jarang menemui hal-hal seperti kayak tari-tarian seperti itu, jarang, Mas, karena di sini juga terbatas dari guru seninya di tingkat SD, TK, dan PAUD itu terbatas dalam hal SD, guru seni budayanya. Jadi sangat aktif, Mas. Apalagi kemarin juga dari anak-anak lakinya diajak jaranan, oh aktif banget, Mas, itu, Mas, anak-anaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, saat anak ingin berinteraksi atau bertanya dengan pengajar, apa ada individu yang mewakili atau setiap anak dapat bertanya langsung? Oh, bisa, Mas. Di sini sifatnya ini kita mengajar ini sistem diskusi. Dalam artian pada saat proses latihan, jika ada anak-anak, salah satu anak itu ingin bertanya bagaimana gerakannya, terus apa maksudnya, di situ kita senantiasa langsung bisa menjawabnya. Jadi sistemnya nggak yang terlalu formal, tidak, kita latihan ya latihan santai, cuma ya serius gitu. Jadi sistemnya itu diskusi seperti itu. Jadi hak untuk anak-anak bertanya itu kami sangat senang. Kami juga senang kalau anak-anak itu aktif bertanya seperti itu. Kalau mereka nggak aktif bertanya, kita yang jadi yang susah gitu. Gitu, Oke, Mas. baik, Mas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon anak dalam tari menerima pesan dari gerak tari yang diberikan? Alhamdulillah responnya mereka bisa memahami ya, meskipun agak susah ya, Mas, kan juga masih anak-anak, jadi kalau pikirnya kan masih dalam anak-anak gitu kan. Tapi
tapi saya kira alhamdulillah mereka bisa memahami hal tersebut karena setiap latihan mereka aktif, mereka ya alhamdulillah juga bisa menghafal gerakannya seperti itu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir. Kendala apa saja yang ada saat proses pembelajaran berlangsung? Oke, untuk kendalanya ini adalah waktu, Mas. Karena di sini kan kita hidup bermasyarakat, anak-anak dari anak-anak tersebut. Jadi proses kegiatan latihan ini kita agak terkendala dalam jadwalnya, karena kan anak-anak juga memiliki jadwal tersendiri seperti ngaji, apalagi les. Nah, itu yang susah, Mas, karena kita kan juga sekarang mengejar target dalam kegiatan penutupan, yaitu di tanggal 24 yang dimana kita mengadakan gelar karya. Nah, kami sebetulnya dalam kita sendiri pengen kayak latihannya itu sering, cuma kita nggak bisa memaksakan juga kan, Mas, karena yaitu tadi anak-anak ada yang ngaji dan juga kita nggak bisa melarang dalam hal itu karena kan mereka sudah memiliki jadwal tersendiri dan juga itu sudah diatur sama orang tuanya seperti itu. Jadi kendalanya itu hanya di jadwal latihan. Untuk proses latihannya mereka alhamdulillah bisa memahami dan menghafal gerakannya, dan saya berharap mereka bisa memeriahkan di acara penutupan kita gelar karya itu di tanggal 24. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Mas, ini saya tanya dari saya sendiri, pesan dan kesan untuk KKN di Nganjuk ini apa, Mas? Oh, pesan-pesan ya. Pesan saya di sini alhamdulillah masyarakatnya santai ya. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa di sini, masyarakatnya, dan juga banyaklah yang saya baru ketahui di masyarakat ini. Terkadang kegiatan di sini, masyarakat di sini nggak saya temui di daerah saya, terutama di tempat tinggal saya. Jadi saya sangat senang sekali di KKN di Desa Jatirejo ini. Ya, pemandangan yang sangat indah tentunya di sini. Kemudian untuk pesannya, jangan dilihat dari jangan dilihat dari sisi luar, karena kan namanya desa ya, Mas, ya. Kadang kan kalau orang melihat kata-kata desa, wah desa ini pasti kan kayak ya seperti itu, desa pasti cara ada hidupnya, terus ya sepi. Jangan dilihat dari situnya, coba gali lebih dalam. Setiap kegiatan malam hari, siang hari, pagi hari, kita nggak bisa melihat di Surabaya. Itu saya suka sekali pemandangan di sini. Itu Terima sekali, Mas, ya. kita Bapak ya. Terima kasih ya, Mas Kata, atas pesan dan kesan yang sudah Satu lagi pesan saya. Apa itu, Mas? Jangan menghiraukan kesempatan. Kesempatan itu penting. Oke, siap. Baik, terima kasih, Mas, ya. Oke, Yo. Ya, Bagaimana Mas Dias? dengan Mas siapa ini? Nama panggilan, nama lengkap? Nama terserah ya. Aglis. Ya, oke. Mas Aglis, kalau boleh tahu di sini sebagai apa di Sanggar Karawitan? Sebagai apa ya? Dibilang pembimbing ya? Apa ya pembimbing ya? Atau koordinasi lah ya? Oke. Koordinasi, si ngurus-ngurus materi. Apa sih menurut karena nih? Koor. Ya, sekolah. Koordinasi, nyiapin materi. Oke, siap, Mas. Oke, Mas, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Oke, saya sebutkan ya pertanyaannya. Oke, yang pertama, apa ada kendala yang dirasakan dalam membimbing karawitan di sini? Yang pasti ada beberapa kendalanya yang mungkin kekurangan peraga penafsiran
Rabu ya, karena di desa Jatirejo bukannya kurang sih, pemuda-pemuda di sini itu semuanya pada kebanyakan merantau, kayak ada yang kuliah, kayak ada yang kerja gitu. Terus setiap hari Rabu kami di sini juga ngadain nabuh bareng kelenengan sama bapak-bapak. Ya alhamdulillahnya bapak-bapaknya nyengkuyung, jadi juga ikut apa ya ikut nabuh, jadi boleh senengnya hati. Oke. Ya itu sih udah Kurang lebih seperti itu. olahraga, terus ya waktu juga waktu cari waktunya bapak-bapak desa itu agak sulit juga. Oke, baik. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya. Tujuan yang sudah dicapai apa aja? Tujuan yang sudah dicapai, tujuannya apa yang dicapai? Mungkin ya itu menyalurkan pengalaman warga sini, terutama bapak-bapak dan salah satu pemuda di sini. Kayak setiap hari Rabu kita ada kelenengan gede-gede gitu sama bapak-bapak buat bersama bapak. Terus juga ada anak-anak SD Jatirejo sini yang juga ikut sanggar KKN di sini. Jadi ya alhamdulillah tujuan tercapai saya itu, jadi ngasih pengalaman sama bapak-bapak, sama warga sini, sama anak-anak SD juga. Jadi setidaknya mereka pernah merasakan nabuh bareng itu gimana, pernah merasakan nada di gamelan itu di dalam hati itu merasakannya gimana, itu pernah gitu. Mungkin barangkali mereka pas SMA atau pas SMP mau ikut sanggar-sanggar karawitan di daerah Nganjuk, kan alhamdulillah. Oke. Ya tujuan saya gitu sih. Siap Mas, oke. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, saran. Nah, nih saran ya. Saran apa yang Anda akan katakan dalam sanggar seni Kantong Bolong yang ada di sini? Kalau kata saran takutnya itu ya nanti dikira mengkritik, Tapi lebih ke bukan saran, masukan. masukan. Ya. Masukannya apa ya? Sebenarnya aku nggak bisa ngomong sanggar Kantong Bolong itu udah sangat jos sekali. Jos sekali. Sangat jos sekali. Top ya Mas. Iya, top lah ya, apa ya? Kalau ya lengkap di sini, wayang juga ada, campur sari juga ada, musik band tradisional maupun barat juga ada. Mungkin saran saya ya, masukan saya itu ini ya, mungkin lebih asik kalau semisal di hari-hari tertentu atau seminggu satu kali atau seminggu dua kali ngadain kelenengan bareng bapak-bapak di sini, kelenengan dengan gending-gending, ya gending-gending yang cukup simpel lah. Gending-gending pokoknya seneng Oke, baik. pengalaman nabuh. Oke, baik. Oke, baik Mas Aglis. Ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Kejenengan selaku coach di di sanggar seni ini. Ini pertanyaannya adalah pesan dan kesan untuk desa Jatirejo selama jenengan KKN. Ya. Mungkin pesan saya dulu ya. Jadi pesan saya, karena saya di bidang karawitan atau di bidang musik tradisi ya pesan saya semoga bapak-bapak desa sini atau
mau melestarikan budaya kita terutama di karawitan atau di tari atau di teater, jadi tetap mengguyung budayanya, tetap dilestarikan bersama-sama budaya, dirasakan budayanya. Kesan saya gitu, nggak banyak. Terus Oke, kesannya Mas, kesan Ya, di kesan. desa ini. kesan saya di sini apa ya, kesan ya, bahagia ya, seneng, terutama ternyuh terharu sama anak SD itu. Dia semangat, anaknya itu semangat. Ada sanggar tari, banyak sekali yang datang, sanggar karawitan juga itu banyak sekali yang datang. Kadang kita sing KKN di sini latihan sendiri, kadang lihat-lihat sendiri gitu di depan. Dan saya gitu, ya sama bapak-bapak juga baik. Ya fair lah, maksudnya menyambut kita itu sangat baik. Kita pun juga ngajeni enak. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Aglis atas waktu yang sudah jenengan kasih buat saya mewawancarai. Oke.